Kali ini kita akan membahas topik mengenai prinsip kesetimbangan energi yang sangat melekat dengan kehidupan kita, yaitu kesetimbangan energi dalam tubuh manusia. Pernahkah kalian merasa lelah padahal belum melakukan aktivitas berat? Atau justru merasa penuh semangat setelah makan siang? Semua itu ada hubungannya dengan bagaimana tubuh kita menerima dan menggunakan energi. Yuk, kita bahas bagaimana energi masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana energi itu digunakan untuk aktivitas seperti berjalan, bekerja, hingga berolahraga. Energi yang digunakan tubuh kita berasal dari makanan. Makanan terdiri dari 3 komponen utama, karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya merupakan sumber kalori. Ingat di video pertama sudah dibahas bahwa kalori adalah satuan energi dalam konteks makanan. Karbohidrat seperti nasi, roti, dan buah-buahan cepat diubah menjadi glukosa, bahan bakar energi utama sel-sel tubuh. Lemak yang kita dapat dari minyak, daging, dan kacang-kacangan memberi energi 2 kali lebih banyak per gram dibanding karbohidrat. Protein, selain membangun otot, juga bisa menjadi sumber energi saat karbohidrat dan lemak kurang. Setiap kali kita makan, tubuh memulai perjalanan luar biasa. Makanan masuk ke saluran pencernaan dan dipecah menjadi zat gizi penting seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Zat-zat ini diserap ke dalam darah dan dibawa ke sel-sel tubuh. Di dalam sel, terutama di bagian bernama mitokondria, zat gizi tersebut diolah melalui serangkaian reaksi kimia kompleks untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat, bahan bakar utama bagi tubuh. Dengan menggunakan energi ini, kita dapat berpikir, bergerak, bekerja, dan menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap aktivitas fisik yang kita lakukan memerlukan energi. Bahkan saat sedang tidak bergerak tubuh tetap membutuhkan energi. Proses ini disebut metabolisme basal, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dasar seperti bernapas, detak jantung, dan kerja organ-organ dalam tubuh. Selain untuk metabolisme basal, energi juga digunakan untuk melakukan aktivitas lain seperti berjalan, bekerja, olahraga ringan seperti yoga maupun olahraga berat seperti lari, bersepeda, atau angkat beban. Konsep dasar kesetimbangan energi adalah energi masuk sama dengan energi keluar. Jika tujuannya adalah menjaga berat badan, maka kalori yang masuk dari makanan harus seimbang dengan kalori yang terbakar dalam aktivitas harian. Jika ingin menurunkan berat badan, maka kita perlu menciptakan defisit kalori. Artinya, energi keluar harus lebih besar dari energi masuk. Sebaliknya, untuk menambah berat badan seperti dalam program pembentukan otot, maka kalori yang masuk harus sedikit lebih besar daripada yang digunakan, sambil tetap memperhatikan kualitas makanannya. Berikut adalah contoh perhitungan kesetimbangan energi dalam tubuh manusia, di mana energi input lebih besar daripada energi output. Kita ambil contoh profil subjek adalah orang dewasa rata-rata di Indonesia, yaitu jenis kelamin, laki-laki, usia 30 tahun, berat badan 70 kilo, dan tinggi badan 170 cm. Untuk aktivitas fisik yang dilakukan dalam kategori ringan yaitu bekerja di kantor dan jarang olahraga. Pertama, kita hitung terlebih dahulu besaran energi masuk yang diterima oleh tubuh orang tersebut. Misalnya si orang ini doyan makan. Di hari itu dia makan dan minum seperti ini. Makan pagi dengan nasi putih, ayam goreng, teh manis, saat snacking pagi dengan makanan ringan dan roti selai. Makan siang sama dengan makan pagi. Snacking sore dengan roti selai dan sebotol jus buah. Makan malam dengan nasi putih, mie instan, dan segelas teh manis. Dengan menambahkan jumlah energi dari masing-masing makanan dan minuman tersebut,
didapatkan total energi masuk 2530 kilokalori. Tahap kedua, kita hitung energi output atau energi yang digunakan. Perhitungan energi yang digunakan dapat menggunakan rumus dari Harris-Benedict. Rumus Harris-Benedict menghitung kebutuhan energi metabolisme basal, kemudian dikalikan dengan konstanta tertentu sesuai dengan aktivitasnya. Hasilnya didapatkan jumlah energi untuk metabolisme basal orang tersebut sebesar 1262 kilokalori. Sementara setelah dikalikan dengan konstanta 1,3 untuk kategori aktivitas fisik ringan, total energi yang dikeluarkan orang tersebut menjadi 260 kilokalori. Tahap ketiga, kita hitung selisih energi masuk dan keluar tubuh orang tersebut. Energi surplus sama dengan energi masuk dikurangi energi keluar, yaitu 20 masuk 30 kilokalori, dikurangi 260 kilokalori, hasilnya adalah plus 370 kilokalori. Konsekuensi dari surplus energi tersebut adalah penyimpanan kelebihan menjadi lemak tubuh. Secara teori, 1 kg lemak tubuh menyimpan 700 kilokalori. Jika surplus 370 kilokalori setiap hari, maka dalam waktu kurang lebih 21 hari, tubuh akan menyimpan sekitar 1 kg lemak. Peningkatan lemak pada tubuh bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan risiko kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan masalah metabolisme lainnya. Agar kesetimbangan energi tubuh dapat terus dipertahankan, beberapa aktivitas fisik yang mungkin bisa kita lakukan, diantaranya berjalan santai selama 30 menit dapat membakar sekitar 100-150 kalori. Olahraga ringan seperti yoga membakar 200-300 kalori per jam. Olahraga berat seperti lari, bersepeda, atau angkat beban bisa membakar hingga 600 kalori per jam atau lebih. Tergantung intensitas dan berat badan. Tubuh menggunakan glukosa yang tersimpan dalam otot dan hati untuk aktivitas ini. Jika glukosa habis, tubuh mulai membakar lemak-lemak dalam tubuh. Menariknya, energi tidak hanya digunakan untuk aktivitas fisik, tetapi juga untuk aktivitas otak. Berpikir, berkonsentrasi, membuat keputusan, semua membutuhkan energi. Otak hanya 2% dari berat tubuh, tapi menggunakan hingga 20% dari total energi harian kita. Seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar untuk bekerja optimal, tubuh manusia juga bergantung pada kesetimbangan antara energi yang masuk dan yang keluar. Saat asupan energi seimbang dengan pengeluaran, tubuh berfungsi dengan efisien, tidak berlebih, tidak kekurangan. Memahami prinsip kesetimbangan energi ini memberi kita kendali untuk menjaga berat badan, meningkatkan produktivitas, dan mencegah penyakit. Ini salah satu aplikasi teori kesetimbangan energi paling sederhana yang bisa kita manfaatkan setiap hari, dari apa yang kita makan, seberapa banyak kita bergerak, hingga bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih sadar. Karena pada akhirnya, tubuh kita adalah mesin paling canggih yang pernah ada, dan kita adalah operatornya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.